Putusan nomor 231 PUU 23 2025 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Wawan Hermawan memberi kuasa kepada Muhammad Ali Fernandes dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon, membaca permohonan dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan, pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dan seterusnya, mahkamah berwenang, kedudukan hukum pemohon, dan seterusnya pemohon memiliki kedudukan hukum, pokok permohonan paragraf 3.8 sampai 3.12 dan seterusnya dianggap diucapkan, menimbang bahwa pemohon mendalilkan frasa pejabat yang bersangkutan dalam pasal 72 Undang-Undang 8 1981 mengandung ketidakjelasan atau multitafsir perihal siapa pejabat yang dimaksud sehingga bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 dan pasal 28 di ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Terhadap dalil pemohon aku, menurut Mahkamah pasal 72 Undang-Undang 881 merupakan ketentuan yang mengatur mengenai hak tersangka atau penasehat hukum untuk meminta turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya. Dalam penjelasan pasal 72 Undang-Undang AKO menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan penjelasan pasal 72 Undang-Undang 881 yang dimaksud dengan pemeriksaan dalam pasal AKO adalah pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan. Sehingga keterangan yang diberikan oleh tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP dimaksud adalah berkaitan dengan pemeriksaan tersangka dalam tingkatan penyidikan. Sedangkan pada tingkat penuntutan adalah berkas perkara pemeriksaan pada tingkat penuntutan termasuk surat dakwaan. Sementara itu berkaitan dengan pemeriksaan pada tingkat pengadilan adalah seluruh berkas perkara termasuk putusan hakim. Sebagaimana diuraikan dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang 881 dan seterusnya yang diucapkan, adapun yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan berdasarkan Undang-Undang 881 adalah penyidik yang meliputi pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Fide dan seterusnya dianggap diucapkan, sedangkan penuntutan adalah dan seterusnya dianggap diucapkan. Artinya, pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan adalah penuntut umum yang berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili, yakni pelimpahan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di persidangan, fide dan seterusnya dianggap diucapkan. Sementara itu berkenaan dengan pejabat pada sidang pengadilan yang mengadili berkaitan dengan perkara yang diajukan adalah hakim yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili, fide dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa berdasarkan uraian pengertian tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan frasa pejabat yang bersangkutan dalam pasal 72 Undang-Undang 881 adalah penyidik, penuntut umum dan hakim yang merupakan pihak atau subjek hukum yang bertanggung jawab dalam melakukan pemeriksaan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, termasuk berkenaan dengan produk hukumnya berupa BAP khusus untuk pemeriksaan tersangka pada tingkat penyidikan, berkas pemeriksaan penuntutan termasuk surat dakwaan dan berkas pemeriksaan pengadilan termasuk putusan hakim. Oleh karena itu, esensi pejabat pada masing-masing tingkatan pemeriksaan memberikan turunan BAP untuk kepentingan pembelaan kepada tersangka atau penasihat hukum adalah sebagai bentuk semangat yang tidak dapat dipisahkan dengan substansi yang ada pada penjelasan pasal 72 Undang-Undang 881, yaitu memberikan turunan BAP dan berkas pemeriksaan yang tidak dapat dimaknai secara terbatas hanya untuk BAP penyidikan saja, sebagaimana yang dimaksudkan oleh pemohon. Sebab dalam konteks untuk kepentingan pembelaan tersangka pada masing-masing tingkatan pemeriksaan memiliki ruang dan tempat yang tidak sama, di mana baik turunan BAP pemeriksaan tersangka pada tingkat penyidikan maupun turunan berkas pemeriksaan pada tingkat penuntutan termasuk surat dakwaan serta turunan berkas pemeriksaan pada tingkat persidangan dapat dipergunakan untuk melakukan pembelaan pada masing-masing pemeriksaan seperti mengajukan eksepsi atau tangkisan berkaitan dengan surat dakwaan, pledoi atau pembelaan pada tingkat penuntutan dan upaya hukum banding, kasasi serta peninjauan kembali pada tingkat upaya hukum atas putusan hakim, bahkan pembelaan dalam konteks pra-peradilan jika tersangka atau penasihat hukum menghendaki. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, oleh karena kepentingan pembelaan bagi tersangka termasuk terdakwa adalah hak fundamental yang secara konstitusional harus dilindungi,
maka akses untuk mendapatkan turunan BAP tersangka bagi tersangka pada tingkat penyidikan, berkas penuntutan termasuk surat dakwaan pada tingkat penuntutan dan berkas pemeriksaan persidangan, termasuk putusan hakim yang harus diberikan kepada tersangka atau terdakwa sebagai hak absolut guna menjadi bahan pembelaan pada masing-masing tahapan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, permohonan pemohon yang memohon agar frasa pejabat yang bersangkutan dalam norma pasal 72 Undang-Undang 881 dinyatakan inkonstitusional jika tidak dimaknai hanya terbatas pada penyidik saja, hal tersebut justru akan berdampak pada pemaknaan yang lebih sempit dibandingkan esensi yang ada dalam semangat frasa pejabat yang bersangkutan yang terdapat dalam norma pasal 72 Undang-Undang 881 beserta penjelasannya. Sebab sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, pejabat yang bersangkutan yang dimaksudkan dalam pasal 72 Undang-Undang 881 beserta penjelasannya adalah pejabat pada masing-masing tingkatan pemeriksaan, yaitu penyidik, penuntut umum, dan hakim. Dengan demikian, jika Mahkamah mengakomodir dalil pemohon, maka hal tersebut justru akan menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum bagi tersangka atau terdakwa atau penasihat hukumnya, karena berpotensi kehilangan materi atau substansi untuk mendapatkan bahan dalam mengajukan pembelaan pada masing-masing tahapan pemeriksaan. Dengan kata lain, setiap tersangka terdakwa adalah subjek hukum yang berhak untuk diberikan turunan BAP dan berkas pemeriksaan pada masing-masing tahapan pemeriksaan, di mana hal demikian merupakan cermin dari pelaksanaan due process of law yang memastikan adanya transparansi dalam proses penyidikan, sehingga tersangka dapat mempersiapkan strategi pembelaan yang efektif untuk membela dirinya sekaligus sebagai wujud dari asas praduga tak bersalah, presumption of innocence, yang mengharuskan tersangka dianggap tidak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Bahwa lebih lanjut berkenaan dengan uraian pertimbangan hukum di atas tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami pemohon berkaitan dengan dalil yang dimohonkan pemohon, jika diakomodir akan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena dapat mempersempit jangkauan hak tersangka atau terdakwa dalam memperoleh akses mendapatkan turunan BAP, penyidikan khusus untuk tersangka, dan berkas pemeriksaan pada tingkat penuntutan serta berkas pemeriksaan pada tingkat pengadilan untuk kepentingan pembelaan. Namun berkenaan dengan norma pasal 72 Undang-Undang 881, sepanjang frasa pejabat yang bersangkutan acap kali menimbulkan tafsir yang tidak tunggal, yaitu siapa yang dimaksud dengan pejabat yang bersangkutan itu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, berkenaan dengan frasa pejabat bersangkutan dalam norma pasal 72 Undang-Undang 881 harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang NRI tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai pejabat pada masing-masing tingkatan pemeriksaan. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dalil pemohon berkenaan dengan frasa pejabat yang bersangkutan dalam pasal 72 Undang-Undang 881 adalah dalil yang berdasar. Namun oleh karena pemaknaan yang dilakukan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan pemohon, maka permohonan pemohon berkaitan dengan dalil aku beralasan menurut hukum untuk sebagian. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan kata memberikan dalam pasal 72 Undang-Undang 881 mengandung ketidakjelasan atau multitafsir mengenai jangka waktu turunan BAP, pemeriksaan tersangka, dan berkas pemeriksaan pada tahap penuntutan dan pemeriksaan pengadilan diberikan kepada tersangka atau terdakwa atau penasihat hukum terhadap dalil pemohon aku, menurut Mahkamah, baik dalam pasal 72 Undang-Undang 881 maupun dalam penjelasan pasal 72 aku, tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur mengenai batas waktu yang spesifik terkait dengan pemberian turunan BAP, tersangka, dan berkas pemeriksaan pada tahap penuntutan dan pemeriksaan pengadilan kepada tersangka atau terdakwa atau penasihat hukum. Berkenaan dengan hal tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam norma pasal 72 Undang-Undang 881 beserta penjelasannya, norma aku tidak mengatur secara eksplisit kewajiban penyidik untuk memberikan turunan BAP tersangka kepada tersangka atau penasihat hukum dan turunan berkas pemeriksaan pada tahap penuntutan dan pemeriksaan pengadilan tanpa adanya permintaan terlebih dahulu dari tersangka atau penasihat hukum. Artinya, pemberian turunan BAP tersangka dan berkas pemeriksaan pada tahap penuntutan dan pemeriksaan pengadilan dimaksud diberikan setelah adanya permintaan dari tersangka atau penasihat hukum kepada penyidik yang memeriksa, sekaligus membuat BAP tersangka dimaksud dan penuntut umum yang memeriksa tersangka pada tahap penuntutan serta hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan. Sementara itu, Undang-Undang 881 pun juga tidak mengatur secara jelas batasan waktu yang spesifik dalam pemberian turunan BAP tersangka dan turunan berkas pemeriksaan lengkap dimaksud meskipun telah ada permintaan dari tersangka atau terdakwa atau penasihat hukum, di mana hal tersebut menurut pemohon berpotensi menyebabkan
terlanggarnya asas due process of law sebagaimana dijamin dalam pasal 28D ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Berkenaan dengan dalil pemohon tersebut, setelah mencermati dengan seksama kata memberikan dalam norma pasal 72 Undang 881 dan penjelasannya, yang mana terhadap norma pasal 72 Undang 881 dimaksud sepanjang frasa pejabat yang bersangkutan telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat sebagaimana pertimbangan hukum pada paragraf 3.13 di atas, menurut Mahkamah adalah kewajiban bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim pada masing-masing tingkatan pemeriksaan untuk memberikan kepada tersangka, terdakwa, atau penasihat hukumnya turunan BAP tersangka pada tingkat penyidikan atau turunan berkas pemeriksaan pada tingkat penuntutan atau turunan berkas pemeriksaan pengadilan atas permintaan tersangka atau terdakwa atau penasihat hukum. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan relevansi permintaan turunan BAP tersangka pada tingkat penyidikan, pemeriksaan dalam tahap penuntutan dan berkas pemeriksaan dalam pemeriksaan persidangan adalah untuk kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa. Menurut Mahkamah, hal tersebut tidak ada relevansinya dengan keharusan adanya pembatasan tenggat waktu yang sangat rigid. Bahkan hanya 1 hari setelah permintaan, turunan berita acara pemeriksaan tersangka dimaksud diajukan oleh tersangka atau terdakwa atau penasihat hukum. Sebab dalam konteks untuk kepentingan pembelaan, forum atau tahapan yang akan dipergunakan adalah pada saat proses pemeriksaan perkara sudah sampai pada pemeriksaan di sidang pengadilan, yaitu pada tahap eksepsi atau tangkisan terhadap surat dakwaan, pledoi atau pembelaan pada tahap penuntutan dan upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali setelah putusan dijatuhkan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum sebelumnya, termasuk dalam hal ini jika tersangka atau penasihat hukum mengajukan pra-peradilan. Dengan demikian, secara konstitusional tidak ada argumentasi yang bisa menjadi dasar pembenar bahwa berkenaan dengan kata memberikan dalam norma pasal 72 Undang-Undang 881 terdapat permasalahan konstitusional jika tidak dilakukan pembatasan waktu sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon. Terlebih setiap perkara yang berkaitan dengan tindak pidana memiliki karakter yang berbeda-beda, baik ditinjau dari dimensi tingkat kerumitan atau perkaranya maupun skala dampak dan pihak-pihak yang menjadi tersangka, saksi, serta korban. Sehingga jika Mahkamah mengakomodir dalil pemohon agar kata memberikan dimaknai pula dengan jangka waktu sehari setelah permintaan BAP tersangka dalam tahap penyidikan dan turunan berkas pemeriksaan lengkap yang terkait dalam berkas perkara bersamaan waktunya dengan waktu pelimpahan berkas perkara beserta barang bukti dan tersangka dari penyidik kepada jaksa penuntut umum sebagaimana yang diinginkan pemohon, hal tersebut justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum. Sementara itu, berkenaan dengan adanya peristiwa konkret yang terjadi, jika hal itu benar maka berkaitan dengan hal tersebut merupakan persoalan implementasi norma yang bukan berkaitan dengan konstitusionalitas kata memberikan dalam norma pasal 72 Undang-Undang 8 1981. Terlebih sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa berkaitan dengan norma pasal 72 Undang-Undang 881 tidak hanya mengatur kewajiban penyidik untuk memberikan turunan berkas pemeriksaan tersangka kepada tersangka atau kepada penasihat hukum, akan tetapi juga mengatur kewajiban bagi penuntut umum dan hakim untuk memberikan turunan berkas pemeriksaan sesuai tingkatannya kepada tersangka atau terdakwa atau penasihat hukum jika ada permintaan. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas kata memberikan dalam norma pasal 72 Undang-Undang 8 1981 adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh yang pertimbangan hukum tersebut di atas, frasa pejabat yang bersangkutan dalam norma pasal 72 Undang-Undang 81 telah ternyata bertentangan dengan prinsip negara hukum dan kepastian hukum yang adil seperti diatur dalam pasal 1 ayat 3 dan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon. Namun oleh karena pemaknaan yang dilakukan oleh Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon, maka permohonan pemohon sepanjang frasa pejabat yang bersangkutan dalam pasal 72 Undang-Undang 8 1981 beralasan menurut hukum untuk sebagian. Sementara itu berkenaan dengan kata memberikan dalam norma pasal 72 Undang-Undang 8 1981 ternyata telah memenuhi prinsip negara hukum dan kepastian hukum yang adil seperti dijamin dalam pasal 1 ayat 3 dan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 bukan sebagaimana yang dilalilkan oleh pemohon. Dengan demikian, dalil pemohon sepanjang kata memberikan dalam norma pasal 72 Undang-Undang 881 1981 adalah tidak beralasan menurut hukum. 3.16 dan seterusnya dianggap diucapkan. Konklusi,
dan seterusnya dianggap diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan prase pejabat yang bersangkutan dalam norma pasal 72 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum ikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai pejabat pada masing-masing tingkatan pemeriksaan. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 4. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim dari 8 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu tanggal 17 bulan Desember tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 bulan Januari tahun 2026 selesai diucapkan pukul 13.14 waktu Indonesia Barat oleh 8 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim juga dianggap diucapkan dengan dibantu oleh Rizky Amalia sebagai panitia pengganti dengan dihadiri oleh pemohon dan atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.